Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan orang pribadi. Dengan saya Siva Aprilia Dila, NPM 202214500296. Untuk di sini ada penjelasan dan contoh soal. Untuk itu, enjoy for watching. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan terhutang. Undang-undang pajak itu ada Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah berganti-ganti dan disempurnakan. Yang pertama untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, yang kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, yang ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek pajak atau Pasal 2 Ayat UU 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kedua badan, ketiga bentuk usaha tetap. Pembagian subjek pajak itu menurut Pasal 2 Ayat 2, subjek pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama subjek pajak dalam negeri dan kedua subjek pajak luar negeri. Bukan subjek pajak. Yang pertama kantor perwakilan negara asing. Kedua pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan. Ketiga organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat pejabat perwakilan organisasi internasional sebagai yang dimaksud pada angka 3 dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain memperoleh penghasilan dari Indonesia. Konsep pajak penghasilan itu ada objek pajak PPh. Objek pajak PPh merupakan segala sesuatu barang, jasa, kegiatan atau keadaan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Konsep pajak penghasilan, tarif pajaknya itu sampai dengan 50 juta dikenakan 5%, di atas 50 sampai dengan 250 juta dikenakan 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan 25%, di atas 500 juta dikenakan 30%. Tarif pajak yang berlaku untuk menghitung PPh badan terhutang. Yang pertama tarif PPh pasal 7 ayat 1, yang kedua tarif PPh pasal 17 ayat 2B, tarif PPh pasal 31E ayat 1 untuk yang terakhir. Dan menghitung penghasilan pajak, perhatikan PKP-nya. Untuk menghitung besar pajak penghasilan terlebih dahulu harus ditentukan penghasilan kena pajaknya. Karena penghasilan kena pajak inilah yang akan dikalikan dengan tarif pajak untuk menentukan besarnya pajak penghasilan. Menghitung penghasilan kena pajak WB dalam negeri bentuk BUT. Penghitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan pembukuan dan menggunakan norma penghitungan. Menghitung penghasilan kena pajak WP luar negeri. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri, penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto. Dari pajak penghasilan dihitung dengan mengalihkan tarif pajak dengan penghasilan bruto tersebut. Penghitungan PPh dengan dasar pembukuan. Penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya diperkenakan undang-undang. PKP sama dengan penghasilan sebagai objek pajak biaya dan PPh terhutang sama dengan PKP kali tarif. Di sini saya memiliki satu soal tentang penghitungan tarif PPh. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan dengan penghasilan bruto dalam setahun sebesar 7.500.000.000 dan biaya operasional yang dikeluarkan selama setahun adalah 2.500.000.000. Berapa pajak PPh yang harus dibayarkan PT XYZ dengan ketentuan tarif PPh badan di Indonesia? Ketentuan tarif PPh badan ialah: pertama, tarif PPh badan adalah 22% dari penghasilan kena pajak atau PKP. Yang kedua, penghasilan kena pajak PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya operasional. Yang pertama berarti kita harus menghitung penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya.
PKP sendiri rumusnya penghasilan bruto dikurang biaya operasional. PKP biaya brutonya ada 7.500.000.000 dan biaya operasionalnya ada 2.500.000.000. Jadi dikurangkan menjadi 5 miliar. Dan untuk penghitungan PPh terutangnya dengan persenan 22%, PPh terutang sama dengan 22% dikali PKP. PPh terhutang 22% dikali 5 miliar sama dengan 1.100.000.000. Jadi PPh yang harus dibayar oleh PT XYZ sebesar 1.100.000.000. Jika PKP lebih dari 5 miliar, tetap berlaku tarif PPh yang sama yaitu 22% untuk seluruh PKP. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.